Tebak kita mau kemana? Hari ini kita mau ke Bogor, yaitu tepatnya ke Taman Safari yang ada di Bogor. Setelah perjalanan kurang lebih 2,5 jam, hampir 3 jam dari Tangerang ke Bogor, kita udah sampai di sekitar jam setengah 6 pagi. Ini jalan menuju ke Taman Safari. Dia agak di puncak gitu ya. Dan jalannya naik terus. Kita sengaja datangnya pagian, gak apa-apa, jadi biar kita yang nunggu daripada harus antri-antri dulu ya kan. Karena tadi sampai ya jam 6 pagi, jadi taman safarinya belum buka karena bukanya sekitar jam 9. Jadi kita tadi sempet sarapan dulu di area parkir taman safari gitu sebelum masuknya ya. Kita jadi sarapan dulu. Nah, ini dia sudah jam 8 pagi, kita sudah diperbolehkan masuk. Jadi di pintu awal tadi kita tinggal masuk-masuk aja. Ini ikutin arahan rambu lalu lintasnya sama bapak-bapak sampamnya juga. Ada beberapa bapak polisi juga yang berjaga. Nah, ini gambarannya kalau kita belok ke kanan itu nanti ada SPBU. Jadi kalau kita mau isi bensin dulu sebelum keliling-keliling boleh banget. Kalau kita mau langsung kita bisa lurus aja. Ini kita langsung menuju ke loket, yaitu nanti di sini tempat pembayarannya. Jadi dihitungnya itu per kepala ya teman-teman gitu. Jadi kalau anak-anak itu masih dikenakan biaya, cuman biayanya selisih 20-30 ribu sama yang dewasa. Jadi dihitungnya tetap per kepala. Terus kalau untuk parkir mobilnya itu sekitar 25.000 sekali parkir. Nanti di sini kita disamperin sama abang-abangnya, jadi kita dihitung tadi per kepala, siapin uang cash ya karena mereka nggak bisa debit, jadi harus cash gitu. Lanjut kita menuju parkiran buat antri sebelum masuk ke taman bermainnya atau buat lihat hewan-hewannya. Di sini kita lihat gajah dulu sebentar, terus aku kebelet aku ke toilet dulu deh. Jadi ini tadi pas di pintu masuk kita langsung bayar tiketnya, terus dapat ini. Jadi ini isinya buku panduannya. Kurang lebih isinya kayak gini. Jadi ini jam-jam pertunjukannya ada jam berapa aja sampai jam berapa. Terus ini peta lokasinya dari pertama kita masuk, terus nanti ketemu sama hewan-hewannya, terus naik ke atas ada bagian food court kayak gitu, ada kulinerannya juga. Terus yang bagian atas ini ada air terjun, terus wisata panda juga. Ini dia harga tiketnya hari ini tanggal 15 Juli 2022, tepatnya hari Jumat. Jadi dewasa weekday jatuhnya 230.000, kalau anak-anak itu kenanya 200.000, sama parkir kendaraan roda 4 itu 25.000. Terus ini juga dapat 4. Tadi kita beli wortel, ini di sini ada sekitar 7 ikat, kita beli harganya 30.000. Jadi nanti buat ngasih makan hewan-hewan di hewan-hewan yang mau kita datengin nanti. Ini satu ikatnya macam-macam sih, ada yang isi 5, ada yang isi 3 tapi agak gede-gede, ada. Ini kurang lebih jam setengah 9-an kita putuskan untuk masuk ke dalam mobil karena kita perlu persiapan sebelum masuk ke tempat hewan-hewannya gitu. Lanjut, pertama kali masuk kita langsung ketemu sama hewan flamingo. Nah, di sini dia ada banyak banget, ada yang bentuk patung, ada juga yang langsung aslinya juga. Itu mereka lagi pada nggak tahu tuh lagi ngapain, ada yang lagi berjemur, ada yang garuk-garuk. Next, ini kita berikutnya itu ada gajah. Di sini gajahnya banyak banget dan habitatnya persis banget sama kayak habitat asli si gajah-gajah ini. Di sini ada puluhan ya, jadi banyak banget di sini gajah-gajahnya. Ini mereka lagi pada ada yang berjejer, baris, ada yang lagi pada makan, ada yang lagi ngalamun. Next ini kita lihat ada rusa. Jadi ini juga mereka lagi berkumpul, lagi nungguin kita yang pada datang buat ngasih mereka makan. Ini kita kasih wortel karena jaraknya agak jauh, jadi kita lemparin aja wortelnya tuh. Jadi pagi-pagi mereka udah langsung dapat sarapan pakai wortel. Ini nggak tahu hewan apa namanya, sapi ya, tapi tanduknya gede banget. Ini sempet kaget, takut dimakan aja nanti atau takut diseruduk. Next kita kasih makan hewan apa ini namanya, yaitu kuda nil gitu.
Ini ada unta. Makan wortel. Jadi itu ada bapak-bapaknya juga yang bertugas. Jadi untuk ngelemparin si wortel-wortelnya kalau misalnya nggak sampai ke bagian atas. Jadi biar untanya lebih gampang untuk makannya gitu. Next kita lanjut. Kita belum tahu nih di depan ada apa lagi. Kita tunggu aja sambil jalan pelan-pelan. Di sini nggak boleh klakson ya teman-teman. Jadi kalau kalian klakson nanti bikin hewannya pada kaget, pada lari gitu. Jadi kalau di depan masih ada mobil yang berhenti ngasih makan hewan, ya udah kalian sabar aja, jangan diklaksonin kayak di lampu merah ya. Adik turun, nggak boleh Beb. Ini kita yang di sini. Ini rusanya banyak banget, jadi mereka tuh emang nggak tahu kenapa ya, kayaknya emang sengaja dikumpulin di satu tempat, satu bagian satu rusa, satu bagian satu gajah kayak gitu teman-teman. Ini jadi coba kita kasih makan wortel, dia udah nungguin. Ini karena wortelnya kan diikatnya kenceng banget, jadi kita harus buka satu-satu dulu. Jadi ini dia lagi nungguin. Nah langsung aja tuh dimakan wortelnya. Sambil jalan pelan-pelan kita coba kasih wortel rusa yang lain ya. Oke, wah. Rusa atau apa ya ini ya teman-teman, aku juga bingung deh namanya apa. Adek takut nggak? Nggak. Tuh dia minta lagi sampai kepalanya masuk ke dalam mobil. Tuh temannya datang lagi, dia minta aku bagian woi, aku dapat bagian woi, aku bagi gitu. Udah kayak dapat sembako aja ya mereka ini ya. Tuh pada datang mau makan. Tuh rebutan makan wortel. Satu lagi ya. Kayak begitu deh. Nyam 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 nyam. Lagi. Nyam 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 nyam. Dadah. Lagi dadah gimana dek? Dadah rusa gitu. Dadah rusa. Tuh susah. Oh, minta ke ini dek. Ini nanti pegang ini. Nanti mama bantuin pegang, nggak apa-apa. Kasih. Nih dia dapat lagi. Kita kasih satu. Lagi. Iya. Oh ada yang pegang. Nanti jangan dilepas. Oh, itu di sana Oh, ya, dia itu masih nyebar di jalan dek. Wih, itu di depan masih banyak tuh. Oh adek yang kasih. Makanya ya Mbak ya. Tapi ya kebantu karo pengunjung. Lu makanya orang. Dek, dadanya dek. Dadah. Tuh yang buat kebagian tuh. Dadah unta. Beruang tuh. Next ini kita ke bagian beruang ya, tapi dia nggak kelihatan ya di sini beruangnya. Lanjut aja deh, kita lanjut jalan pelan-pelan sambil lihat kanan kiri. Ini ada plang nama-namanya, jadi kita harus kalau pengen tahu itu hewan apa ya kita harus baca, dan itu asalnya dari hewan dari mana gitu, nanti ada semua ya teman-teman. Jadi di setiap pemberhentiannya itu mereka ada plang namanya masing-masing gitu. Ini hewan apa. Nah ini sejenis kayak burung gitu ya, aku lupa tapi namanya apa ya, burung apa gitu. Dia warnanya bagus banget, ada biru-birunya juga. Terus itu di bagian sana itu ada monyet. Sorry, bukan monyet tapi kayak sejenis simpanse gitu ya, kayak monyet-monyet yang gede gitu. Biar nggak kehujanan. Next kita jalan pelan-pelan. Di depan ada apa lagi, kita tuh selalu penasaran. Jadi di depan kita tuh bakal ada hewan apa lagi. Nah ini ada gerbang. Aku di sini, I'm here. Atau nih hewan apa ya, coba kita lihat nanti di depan ya. Aku juga penasaran sini karena baru pertama kali datang ke sini. Oh ini sejenis kayak apa sih namanya, lupa. Kayak alphard gitu nggak sih, kayak harimau yang kecil gitu. Terus ini ada kuda Nil tapi yang dia versi kerdilnya tuh, mereka lagi makan kulitnya glowing banget kena cahaya matahari. Kayaknya mereka rajin pakai sunscreen deh.
tuh mereka sambil sarapan. Terus ini ada zebra, mereka lagi ngalamun tuh berdua nungguin si wortelnya gitu. Jadi mereka lagi makan wortel. Kayaknya hewan-hewan di sini suka banget ya sama wortel. Apapun hewannya, wortel solusinya gitu. Wortel makanannya. Terus next kita ini agak turun sedikit. Ini hewan apa ya teman-teman? Aku juga bingung apa namanya gitu. Ternyata di sini dia minta makan, jadi langsung dikasih makan aja deh sama suamiku. Dia lagi ngunyah kunyah terus. Nah di depan itu ada jerapah, ini aslinya tinggi banget. Dan ini hewan apa lagi nih, mirip kayak tadi, mirip kayak sapi tapi juga ada kayak versi kudanya gitu. Kita kurang paham juga ya namanya apa, cuman tadi nggak sempet baca sih, ada tulisannya juga. Itu jerapahnya mereka lagi berjauh-jauhan, kayaknya lagi ngambek gitu mereka, atau lagi pada marahan. Terus ini kita kasih makan lagi rusanya. Tadi masih ada rusa ya apa teman-teman, ini rusa atau apa ya, soalnya mirip-mirip ya. Ternyata ilmu untuk pelajaran hewannya agak kurang nih kayaknya. Jadi ternyata banyak banget hewan-hewan yang ada di sini yang bahkan kita nggak tahu namanya apa, taunya yang mirip-mirip ya kuda atau apa gitu. Ternyata mereka punya nama-nama sendiri dan asalnya pun jadi dari berbagai negara gitu loh. Ini dikasih lagi makan wortel. Nah sambil kita jalan pelan-pelan, nih kita lihat lebih dekat. Jadi makanannya digantung karena dia kalau suruh nunduk nggak bisa, kayaknya lehernya terlalu panjang, jadi nanti encok. Jadi makanya harus dari digantung kayak gitu, jadi dia nggak perlu nunduk-nunduk gitu ya. Ini ada rumah-rumahannya juga, jadi biar kalau hujan mereka nggak kehujanan, nggak kedinginan. Ada berapa jerapahnya sayang? Tuh. Next ini ada hewan anoa, tadi barusan aku baca asalnya dia dari Sulawesi ya kalau nggak salah gitu. Jadi kayak mirip-mirip apa ya, hewan apa gitu dia. Ini juga sejenis kayak alpaka kayak gitu kali ya. Next kita ketemu gerbang, jadi nanti ini gerbangnya dia bakal buka sendiri, jadi kayak otomatis gitu kalau ada kayak sensor-sensornya gitu. Nah biasanya kalau yang di gerbang gini di dalamnya ada hewan buas, jadi biar mereka nggak bisa keluar dan kita dilarang buat buka kaca mobil gitu. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai keluar atau buka kaca mobilnya gitu. Jadi dia ada sampai 2 gerbang, gerbangnya dua-duanya langsung kebuka otomatis. Dan ternyata di sini ada hewan buas yaitu singa. Di sini singanya gede banget, itu dia lagi tidur di atas batu. Terus ada juga beberapa teman-temannya itu di sebelah kanan, dia lagi duduk lagi jilat-jilat kakinya. Kayaknya mereka makanannya lebih kayak ke daging-daging gitu ya teman-teman. Jadi kurang paham juga ya daging apa, yang penting biasanya sih mereka lebih makannya ke daging gitu. Nah ini yang dia lagi di jalan, singanya gede banget aslinya gitu. Jadi kalau ngelihatnya aja ngeri banget. Yang penting kita jangan bunyikan klakson ya, jangan kalau kayak di lampu merah gitu. Ini ada beruang, dia lagi duduk di tempat dudukannya. Next kita mau ke Istana Panda, tapi sebelumnya kita mau parkir di Blok A. Di sini kita mau masuk ke bagian burung-burung gitu buat lihat berbagai macam burung. Ini anakku tidur ya, jadi harus digendong, nggak bawa stroller, jadi harus gendong bergantian gitu. Ini kita masuk langsung kayak jembatan, jadi kayak di hutan, bener-bener suasananya kayak di hutan. Dan ini pun suaranya bener-bener semua suara burung-burung dari berbagai kalangan gitu. Ada yang lagi mandi burungnya, ada yang lagi makan. Ini kita terus menanjak, terus ada air juga kayak sungainya gitu. Jadi emang suasananya bener-bener kayak yang di rawa atau apa. Ini manda besar nama burungnya ya. Kita langsung naik aja. Karena di sini sebenarnya hari Jumat nggak begitu ramai kayak kalau weekend ya teman-teman. Jadi agak santai, kita nggak terburu-buru harus cepet-cepet jalannya. Di sini kita mau foto-foto dulu, lanjut kita masuk lagi ke area satwa malam. Jadi di sini ada kayak burung-burung hantu kayak gitu, terus ada kelelawar ya kayak yang kalau nggak salah.
gitu. Jadi hewan-hewan yang emang, nah ini kayak burung hantu, dia sukanya di tempat yang gelap. Lanjut kita keluar, ini agak sedikit turunan. Terus kita coba foto-foto dulu, ambil video, foto. Ini sambil anakku tidur, dia karena kecapean bangun subuh, berangkat subuh. Dan harus jalan-jalan jadi dia capek banget kayaknya. Next kita jalan lagi, kita lihat di sini ada hewan apa aja. Banyak banget. Pokoknya kalian bisa lihat sendiri deh, nanti kalau misalnya kurang paham ya kalian bisa searching sendiri ya teman-teman, karena aku juga ini saking banyaknya nggak mungkin mau disebutin satu-satu, dan hewannya yang bener-bener banyak yang nggak aku tahu selama ini gitu. Tuh ada hewan juga, paruhnya panjang banget, nggak tahu hewan apa itu namanya ya. Ini juga ada hewan burung, namanya apa ini, suaranya berisik banget dia aslinya. Next kita lanjut dari parkir A tadi kita ke B, langsung ke C, baru ke B ya teman-teman. Jadi nanti setiap parkiran, area parkirnya itu ada tempat wisatanya juga. Ada beberapa yang kalau kita mau masuk kita harus bayar, ada yang juga yang enggak gitu, kayak naik wahananya. Ini ada kayak waterparknya juga, tempat mandi-mandi gitu, kayak kolam renangnya. Terus lanjut kita naik terus. Ini tadi kan masih di blok B parkir. Nanti kita harus parkir di blok D. Di blok D ya. Di sini nanti ada tempat lumba-lumba, pertunjukan lumba-lumba. Penataannya barang telusan. Pertunjukannya biasanya ada jam-jamnya juga. Kalau nggak salah itu jam 11 siang sama jam 3 sore pertunjukannya. Jadi kalian tinggal sesuaikan aja mau naik yang mana dulu. Ini kalau aku Kita mau ke Istana Panda, naik Istana Panda dulu. Jadi kita langsung masuk, ini langsung dijemput sama bisnya. Nah, ini kita sudah sampai di Istana Panda. Ini tempatnya paling tinggi setelah air terjun ya, karena air terjunnya yang lebih tinggi. Ini kita ambil foto dulu, kita ambil view-nya di posisinya agak berkabut, udah momen. Lanjut kita keliling dulu ke Istana Panda. Jadi di sini tuh lokasinya luas banget. Jadi posisinya karena memang masih gerimis, tadi mendung terus ternyata datang gerimis sampai hujan. Jadi kita harus pakai payung, dan ini buru-buru kita langsung masuk ke gedungnya. Jadi biar nggak kehujanan gitu. Ini sekitar jam 2 siang. Jadi emang karena posisinya di puncak banget, langsung aja kita masuk. Jadi ini ada kayak sejarah-sejarah pandanya gitu. Di situ sih ada tulisan Chinese-nya juga. Nah, ini rumah-rumahannya ini ada di dalam gedung ya. Nah, langsung kita jalan aja. Kita ikutin alurnya. Nah, di sini ada katanya dibilang panda merah. Kita lagi coba cari di sini, tapi ternyata nggak ketemu. Apa memang posisi pandanya lagi nggak keluar, atau kita yang ada lokasi yang terlewat yang belum kita datengin gitu untuk lihat si panda merah itu tadi. Ini kita mampir di sini, ada akuarium karena anakku suka banget lihat ikan, jadi kita harus lihat ini dulu sampai beberapa waktu. Nih ikannya ada banyak banget, ada warna kuning. Enggak apa-apa, ini kan di dalam kaca, di dalam air. Oke, kita langsung ke sana. Lanjut kita langsung mau keluar dari gedungnya. Ini sebelah kiri kita itu ada pandanya. Jadi dari tadi kan kita emang belum melihat pandanya. Jadi di sini baru kelihatan tuh ada pandanya. Tapi bukan panda merah ya. Jadi panda kayak biasa aja yang putih sama hitam gitu. Jadi dia lagi jalan, lagi naik, nggak tahu mau kemana itu, dia mau tidur kali ya. Ternyata dia turun lagi. Nggak tahu dia mau kemana itu. Itu deh pandanya tuh. Aja. Jadi di sini ada rumah-rumahannya. Dia buat kayak ada ban, ada airnya juga di sana kalau dia mau mandi. Terus ada rumah-rumahannya juga biar kalau hujan dia nggak kehujanan, nggak basah kayak gitu. Mau bobok dek, tuh mau bobok tuh.
Menurutku tempat rekreasi ini lumayan bagus sih, apalagi kalau kita bawa anak-anak. Jadi wisata sekaligus belajar dan edukasi buat anak-anak kita. Jadi memperkenalkan hewan-hewan apa aja yang ada di sini gitu. Jadi dan bisa melihat langsung secara real. Jadi biasanya kan kalau belajar hanya lihat dari gambar. Nah, kali ini juga bisa kita langsung tunjukin hewan-hewan aslinya gitu. Nah, ini ada hewan-hewannya juga di sini, terus ada rumahannya juga, itu ada burung juga di sana, ada air terjun kecil. Dek, waduh makan bambu. Padahal tajam itu. Oh, makan mie. Makan mie. Pinter mana lo? Makan Dek, bambu. Dek. Lihat papa sayang. Panda makannya apa? Tempe. Kok tempe? Panda makannya bambu no dek. Bambu. Oh gitu. Ulangi. Panda makannya apa? Bambu. Oh, Bu. Lagi makan bambu. Terus siapa juru masaknya? Itu makan. Lanjut, next kita mau setelah lihat panda, kita mau langsung aja naik ke atas. Kita mau lihat di atas itu ada apa aja. Jadi di sini ya kayak wisata tempat buat foto-foto kayak gitu. Terus kalau kita mau berteduh juga bisa. Jadi kayak dari sini kita bisa lihat beberapa view, karena emang posisinya ini agak gerimis, jadi kameranya jadi kurang jernih ya teman-teman. Wow. Karena ada kabut juga, Kita benar-benar di puncak. jadi nggak begitu kelihatan itu bagian rumah-rumahnya. Puncak Tuh, bukit. bagian bukit puncaknya pun juga nggak kelihatan karena ketutup ketutup kabut. Kita jalan aja. Di sini kita mau langsung cepet-cepet turun karena ternyata hujan, dan untuk kita udah pakai payung, udah bawa payung, udah persiapan. Jadi langsung aja kita turun karena juga kita nggak mau berlama-lama setelah semuanya udah dikelilingi. Jadi kita langsung turun dan menuju ke bis untuk turun. See you next time. Thank you udah nonton.